cukup bertahan. Nah cuman lama-lama mereka karena nyambit nggak sampai, saya lagi ceramah, ini saya duduk ceramah, umat ribuan yang hadir sampai ujung, saudara. Di pinggir itu ada gang-gang, saudara, jalan-jalan. Mereka mau masuk ke jalan, maksudnya mau bubarin pengajian. Kalau mereka masuk dengan pentungan, jamaah dipentungi, ibu-ibu dipentungi, tentu akan terjadi kepanikan. Anak kecil, orang tua, ibu-ibu bisa jadi korban, orang bisa keinjak-injak, saudara. Nah karena itu kita jaga sama laskar semua. Mereka nggak bisa tembus kok. Cuman begitu mereka lempar batu nggak tembus, mereka pakai senjata diarahkan ke laskar, ya dilawan. Nah begitu dilawan mereka tumbang, yang pecah kepalanya, saudara, yang masuk ICU, saudara, bubar, lari semua. Begitu lari besoknya lapor polisi, Pak, lapor. Selamat datang di Muslim Kontroversi. Bagi Anda yang baru bergabung di Muslim Kontroversi, saya ucapkan selamat datang. Dan di channel ini Anda akan mendengarkan ceramah panas tentang Imam Besar Habib Rizik, sahabat beriman semua. Kenapa demikian? Karena Imam Besar Habib Rizik yang digadang-gadang sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW di ceramah dan narasi tajamnya kali ini menyampaikan langsung bahwa FPI memang dididik sebagai salah satu pengawal daripada Imam Besar Habib Rizik dan klan Ba'alwi tentunya. Dan FPI juga memang dididik untuk melakukan sweeping di salah satu hotel dan pub yang menyediakan minuman keras atau miras, sahabat beriman semua. Karena sejatinya FPI memang ada 24 jam non-stop. Menurut Habib Rizik di sini sudah sewajarnya FPI turut serta untuk mengamankan dari ancaman-ancaman dan kriminalisasi yang dibuat oleh publik yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Imam Besar Habib Rizik di sini menyindir satu persatu buzzer yang disikat habis oleh Imam Besar Habib Rizik di sini. Ceramah panas kali ini menyindir langsung bagaimana geng Solo pernah mengancam-ngancam terhadap keberadaan dari klan Ba'alwi, melakukan kriminalisasi terhadap para ulama dan para habaib, ya. Wah, sangat menarik bagaimana Imam Besar Habib Rizik di sini menyampaikan risalah yang sangat keras dan sangat tegas, ya. Tentunya polemik ini akan senantiasa bergulir di hadapan masyarakat Indonesia yang notabene beragama Islam, sahabat beriman semua. Oleh sebab itu, silakan berikan like dan subscribe Anda di channel Muslim Kontroversi. Dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada relasi dan kerabat Anda. Dan mari kita saksikan videonya bersama-sama, sahabat beriman. Saudara, sekuat apapun kita, sehebat apapun tenaga kita, sekaya apapun harta kita, sebanyak apapun pengikut kita, tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu mengalahkan musuh, walaupun musuh itu jauh lebih lemah dari kita. Nggak ada gunanya kita kuat, kaya, hebat kalau tidak ada pertolongan Allah. Sekecil apapun jumlah kita, semiskin apapun harta kita, selemah apapun tenaga kita, saudara, sedikit apapun pengikut kita, tapi kalau ada pertolongan dari Allah, musuh sekuat apapun nggak bakal mampu untuk mengalahkan kita. Kacau. Kenapa? Ada pertolongan Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Nasrum minallah, pertolongan itu datang dari Allah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan menjadi dekat untuk kita, saudara. Jadi kuncinya bersatu. Maka itu saya minta nih semua nih masyarakat nih, termasuk semua para pimpinannya, Pak Bupatinya, Wakil Bupatinya, semua bersatu. Makanya malam ini saya girang banget, saudara. Bupati, Ibu Bupati datang, Bapak Wakil Bupati datang, saudara. Bahkan mantan bupatinya yang sekarang jadi anggota dewan datang, ulamanya, ustadznya, masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi, saudara, langkah yang baik buat kita semua untuk bersatu. Saudara, kalau masyarakat Berau bersatu, nggak ada yang bisa neken-neken masyarakat Berau, walaupun itu orang dari pusat, saudara. Orang dari pusat datang ke Berau, mau minta ini, mau minta itu, mau garap ini, mau garap itu, saudara, nggak bisa kalau masyarakat bersatu, saudara. Betul?
Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu? Jawab yang kompak, siap bersatu, siap bersatu, takbir. Betul? Ada beberapa daerah begitu umat datang, pimpinan DPR-nya nyambut, saudara, Kapolresnya nyambut, saudara, anggota dewannya nyambut, saudara. Nah begitu mereka nyambut, dialog selesai. Jangan lari. Di Jakarta orang udah kumpul ribuan orang, anggota dewannya lari semua. Nah kalau sudah lari semua, saudara, itu yang terjadi. Nah makanya jadi pemimpin, temuin orang ya protes, temuin, tanya ada apa, kenapa, cari solusi. Nah mudah-mudahan Brau selalu begitu, amin, amin ya rabbal alamin. Dan Brau masya Allah, dari saya datang dulu sampai sekarang, saudara, itu kepolisiannya, TNI-nya, anggota dewannya, begitu juga bupatinya, saudara, dari dulu selalu menyambut kalau tamu-tamu datang, saudara. Ada habaib yang datang disambut, ada ulama yang datang disambut, ada kiai yang datang disambut. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan selalu begitu, amin, amin. Nah begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersatu, siap jaga Brau, siap tetap aman, siap tetap damai, takbir. Alhamdulillah. Nah makanya saya nggak habis pikir, ada orang nolak saya Habib keras, nanti bisa terjadi pecah belah. 40 tahun 40 tahun saya dakwah, dari mimbar ke mimbar, panggung ke panggung, dari kota ke kota, desa ke desa, saudara. Nggak pernah selesai tabligh umat ribut, nggak ada. Yang ada selesai tabligh pada makan nasi kebuli disediain panitia. Betul? Yang ada selesai tabligh foto-foto sama panitia. Betul? Betul? Yang ada selaman sama jamaah. Betul? Ada gitu. Begitu saya selesai ceramah, wah pada lempar-lemparan besi, saudara. Ada. Ada bilang kemarin di Pemalang bagaimana Habib? Ya karena ada yang ganggu, saudara. Kalau nggak ada yang ganggu, enggak, mereka mau ganggu. Itu acara dijaga semua dengan laskar FPI, saudara. Mereka datang bawa senjata, saudara, bawa batu, mereka mau bubarkan pengajian. Tapi lemparan batunya nggak kena ke jamaah. Kenapa? Udah dipagar sama laskar, saudara. Allahu Akbar. Dan laskar diperintahkan jangan nguber, cukup defensif aja, cukup bertahan. Nah cuman lama-lama mereka karena nyambit nggak sampai, saya lagi ceramah, ini saya duduk ceramah, umat ribuan yang hadir sampai ujung, saudara. Di pinggir itu ada gang-gang, saudara, jalan-jalan. Mereka mau masuk ke jalan, maksudnya mau bubarin pengajian. Kalau mereka masuk dengan pentungan, jamaah dipentungi, ibu-ibu dipentungi, tentu akan terjadi kepanikan. Anak kecil, orang tua, ibu-ibu bisa jadi korban, orang bisa keinjak-injak, saudara. Nah karena itu kita jaga sama laskar semua. Mereka nggak bisa tembus kok. Cuman begitu mereka lempar batu nggak tembus, mereka pakai senjata diarahkan ke laskar, ya dilawan. Nah begitu dilawan, mereka tumbang. Yang pecah kepalanya, saudara, yang masuk ICU, saudara, bubar, lari semua. Begitu lari, besoknya lapor polisi. Pak, lapor, kami dicelakai sama laskar. Nah lu yang nantang, dia yang mau nyerang, dia yang mau bubarin pengajian, dia yang bawa senjata. Katanya kebal senjata, ternyata nggak kebal sama pot, saudara. Ternyata nggak kebal sama batu bata, saudara. Masuk rumah sakit semua. Begitu masuk rumah sakit, ngakunya mereka diserang, dianiaya, dilukai. Udah gitu minta ke Pak Bupati, tolong bayarin ongkos rumah sakitnya. Kacau tidak? Tapi luar biasa kerja laskar, saudara. Itu jamaah. Selama kami ceramah, nggak tahu kalau di belakang, di samping lagi ada ribut, saudara. Samping kanan kiri ribut, jamaah nggak tahu. Jamaah tetap tenang, dengerin pengajian, ikut mahal qiyam, ikut baca selawatan. Mereka duduk tertib, nggak ada yang tahu, saudara. Tertib. Nah itulah laskar-laskar kita memang dididik sedemikian rupa supaya mereka bisa mengamankan, mempertahankan pengajian-pengajian seperti itu, saudara. Nah jadi sekali lagi orang-orang ini, saudara, nggak ngerti masalah.
banyak mereka dibayar oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik tertentu. Siap. Mereka menolak kita masuk La karena ilaha mereka takut. illallah, takbir. Mereka suka pecah belah masyarakat, takut kalau saya masuk nanti bersatu lagi, saudara. Mereka takut. Selama ini mereka judi bebas, nenggak minuman keras bebas, ganggu anak gadis orang bebas. Takut kalau saya masuk, masyarakat jadi semangat, lawan kemunkaran, lawan kebatilan, lawan kejahatan. Takut. Siap. Nama kita Secara lantang dan tegas ya, Imam Besar Habib Rizik di sini menyampaikan bahwa skenario rezim mulai dari mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Haji Joko Widodo ya, mempunyai skenario besar dalam rezim yang mulai ketakutan, sehingga Imam Besar Habib Rizik beserta klan Ba'alawi pernah diancam dan dilakukan kriminalisasi ya terhadap para habaib, para ulama dan para masyayikh, khususnya bagi mereka yang selalu menentang kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat oleh mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Oleh sebab itu, menurut Habib Rizik di sini, umat harus bersatu, rakyat harus bersatu melawan kezaliman, melawan kemunafikan di negeri ini. Karena Indonesia itu bangkrut bukan di tangan masyarakat ya. Indonesia bangkrut ada di tangan koruptor, korupsi dan mega korupsi yang dilakukan secara terang-terangan dan secara sengaja. Memang sepatutnya wajib kita waspadai menurut Habib Rizik di sini. Wah, sangat tegas dan panas ya. Bagaimana satu persatu buzzer dihabisi langsung dalam ceramah dan orasi tajam dari Imam Besar Rizik di sini. Baiklah sahabat beriman, setujukah Anda dengan apa yang disampaikan langsung oleh Imam Besar Habib Rizik di sini? Wah, tentunya sangat menarik ya bagaimana keberlangsungan klan habaib yang selalu menjadi drama panas ya di kalangan umat Islam. Sehingga para jamaahnya dibikin panik, dibikin heboh dengan apa-apa yang disampaikan langsung oleh Imam Besar Habib Rizik di sini. Pantaskah cucu Nabi berkata seperti itu? Wah, tentunya itu sudah ada di benak kalian masing-masing ya sahabat beriman, dan mari kita saksikan lagi videonya bersama-sama sahabat. Itu sekarang saya mau ajak semua harus bersatu, nggak boleh ditekan oleh siapapun, betul? Semua saya mau tanya, siap bersatu? Siap lawan kemunkaran? Siap lawan kemaksiatan? Siap lawan korupsi? Takbir! Sekarang rame-rame kita bawakan sebagai penutup acara Qasidah anti korupsi. Iya. Setuju? Setuju? Betul? Nah, habis ini kita bawain. Nah, saya mau tanya, saudara, negeri kita bangkrut karena subsidi atau korupsi? Allah. Negeri kita bangkrut karena negeri kita terlalu luas atau karena korupsi? BBM bangkrut karena karena sekolah mahal, karena rumah sakit antri, karena pajak pada tinggi, karena banyak orang di PHK, karena bahaya tidak korupsi. Bahaya tidak korupsi. Betul. Nah, kalau badan kita tidak ada luka, disiram sama spiritus, perih gak? Enggak. Tapi kalau ada luka, perih gak? Begitu orang dakwah. Kalau kita bilang korupsi, dia sakit, ada luka dia, karena dia koruptor, betul? Kalau kita hantam narkoba, dia sakit, marah, berarti narkobais itu, saudara. Paham? Paham? Tapi kalau nggak ada luka, disiram spiritus, adem nggak? Dingin nggak? Sejuk nggak? Kira-kira jelas nggak? Paham? Insya Allah yang hadir di sini, saudara, nggak ada yang terluka. Amin. Insya Allah yang hadir di sini semua nggak ada yang marah. Amin. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu disatukan oleh Allah Subhanahu. Nah, saya mau kasih kabar gembira. Setuju. Saudara, setuju. Bertahun-tahun kita berjuang. Betul. Jatuh bangun, teriak di mimbar, demo di jalanan, masuk penjara, hijrah ke Mekah, balik lagi, dimasukin lagi penjara. Semua nasihat kita sudah sampaikan kepada penguasa, saudara. Nah, cuman dengan berbagai macam cara
banyak yang tetap nggak mau dengar. Nah, kita jangan bosan. Dakwah nggak boleh bosan, nggak boleh jerah dakwah, nggak. Nah, kita mesti tetap lanjut dakwah, betul. Tapi dalam kondisi begitu, saudara, tentu ada saatnya kan kita berdoa kepada Allah, betul. Ya Allah, gimana sih ini negeri, ya Allah, kita lapor dah. Dikasih tahu udah, didakwain udah, dibisikin udah, digewer udah, didemo udah, digeruduk kantornya udah teriak udah, hijrah udah, di penjara udah, masih begini aja, ya Allah. Boleh gak lapor kepada Allah? Siap. Terus kita ajak dia umat, umat Islam, ayo dah kita berdoa aja kepada Allah di mana-mana, di masjid, di panggung, di mimbar, di semua tempat. Kita ajak umat baca sholawat asghiriz zalimin bizzalimin. Ribuan umat Islam dari Sabang sampai Merauke baca wa asghiriz zalimin bizzalimin. Itu ya. Apa artinya? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Kita udah lihat udah susah ini, ya Allah. Korupsi. Biar yang zalim sama zalim dibikin ribut aja. Korupsi. Biar mereka sibuk. Tapi ya Allah, wa akhrikna min bainihim salimin. Keluarkan kami dari pertempuran mereka, keributan mereka dalam keadaan bahaya. Selamat. Amin ya Rabbal. Di mana-mana selawat ini dibaca. Saudara, ini yang baca bukan 1-2 orang, ribuan. Saudara, di sini yang baca 10.000 orang, di sini 50.000 orang, di sini 100.000 orang, di mana-mana se-Indonesia. Setuju. Nggak mungkin Allah nggak terima, saudara. Nah, sekarang saya lihat tahun-tahun ini mulai kelihatan tuh Allah terima tuh doa, ya kawan. Iya. Kenapa? Lihat sekarang setan sama setan lagi pada berantem. Sekarang ini buaya sama buaya lagi main gigit-gigitan. Serigala sama serigala lagi saling nerekam. Setan sama setan lagi ribut. Saudara, saya mau tanya, itu pertolongan siapa? Setan sama setan saling buka borok, saling buka aib, saling tuntut, saling menjatuhkan, saling menjebloskan ke penjara. Alhamdulillah. Ada yang nanya ke saya, Habib, ini lagi ribut-ribut begini kok Habib nggak turun? Biasanya Habib demo, kenapa nggak undang lagi, Beb? Demo kayak 411, kayak 212. Jawab jangan. Tugas jawab jangan. Sekalian. Saya ditanya begitu, jawab jangan. Kapan jawabnya? Kapan jawabnya? Bulan depan. Oh, ketahuan kan nggak mengundang lagi bulan depan. Jawabnya kapan? Saya jawab. Anak-anak muda nanya begitu, saya jawab. Saya katakan, anak-anak muda, bukan saya nggak mau turun. Ini kan setan lagi ribut. Sangat setuju. Kita gelar tikar aja, ngopi, makan singkong rebus. Kita tonton dulu setan sama setan berantem. Nanti kalau setan yang satu udah jatuh, setan yang lantang sekali ya, dan keras sekali bagaimana seruan melawan kemaksiatan, seruan melawan kezaliman, dan seruan melawan ketimpangan di negeri ini dibahas langsung dan dibebat habis oleh Imam Besar Habib Rizik, sahabat beriman semua. Oleh sebab itu, Indonesia harus bangkit, Indonesia harus maju. Menurut Habib Rizik di sini, koruptor harus dihukum mati ya. Karena dalam narasi tajamnya, menurut Habib Rizik di sini Indonesia akan bangkrut bukan karena banyak PHK, namun banyaknya dan maraknya para koruptor yang masih marak terjadi, baik di kalangan internal maupun di kalangan pejabat publik yang dinilainya sangat rakus. Wah, tentunya sangat tajam bagaimana Imam Besar Habib Rizik menyindir para koruptor yang melakukan korupsi secara terang-terangan dan seakan tidak akan pernah jera dan tak akan pernah takut ya, dan tak pernah takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, tahu bahwa mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Haji Joko Widodo yang berada di Solo ya, yang kita kenal dengan istilah geng Solo, sempat membuat kegaduhan bagaimana perannya terhadap para ulama dan perannya terhadap para habaib dan cucu dari Muhammad SAW secara lantang disuarakan langsung oleh Imam Besar Habib Rizik di sini. Bahkan Imam Besar Habib Rizik di sini merencanakan langsung dan skenario apa yang akan dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Bahkan 16 laskar FPI yang dihabisi langsung di KM 50 tak akan ada tuntasnya dan masalah baru tentunya akan muncul. Menurut Imam Besar Habib Rizik di sini,
Otaknya adalah Mulyono, sahabat beriman semua. Wah, sangat tajam dan keras ya, bagaimana geng Solo dihabisi langsung dalam ceramah panas dan orasi panas serta tajam. Sehingga di video kali ini juga Imam Besar Habib Rizik mengadukan persoalan ini kepada Presiden Indonesia, yaitu Insinyur Prabowo Subianto. Namun kita harus menyimak dan kita harus jeli serta teliti ya, bagaimana aduan-aduan yang dilakukan langsung oleh klan Ba'alawi, khususnya Imam Besar Habib Rizik ini menyampaikan langsung bahwa keluhan dan aduan yang dilakukan langsung kepada Presiden Indonesia, yaitu Haji Prabowo Subianto, menurutnya harus kita simak bersama-sama bagaimana langkah tegas dan langkah cepat yang akan diambil oleh Presiden Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, sahabat beriman semua. Saudara, sederhana, kerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tinggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, itu aja. Enggak, Islam enggak sulit, saudara. Sederhana, apa yang Allah suruh, Nabi suruh, ya kerjain. Apa yang Allah larang dan Nabi larang, tinggalkan. Simple. Dan ini berlaku buat seluruh umat Islam, saudara, apapun jabatan dan kedudukannya. Makanya tadi kori kita yang luar biasa suaranya membaca Al-Quran di depan kita, saudara, membawakan ayat tentang kusuri tauladanan Nabi. Tadi beliau baca ayatnya di mana Allah berfirman, faqala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu sekalian dalam diri Rasulullah ada suri tauladan. Maka itu siapapun kita, ulama wajib nyontoh Nabi, umara wajib nyontoh Nabi, tentara, polisi wajib contoh Nabi, rakyat masyarakat biasa wajib contoh Nabi, saudara, wajib kita ikuti Nabi. Nah, berkenaan dengan wajibnya kita ikut Nabi, ada satu ayat, saudara, yang harus kita jadikan pegangan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, saudara, di mana Allah nyatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, saudara. Luar biasa ayat ini. Allah nyatakan apa? Qul, hei Muhammad, hei Rasul, hei Nabi, qul, katakanlah, katakan kepada kau punya umat, sampaikan apa yang perlu disampaikan. In kuntum tuhibbunallah, hei umatku, jika engkau sekalian betul-betul, sungguh-sungguh, benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Masya Allah, Allah yang suruh Nabi. Nabi, sampai kepada kau punya umat, kalau umatmu itu betul-betul cinta kepada Allah, ikuti Nabi dong, fattabi'uni. Dan kalau sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya pasti Allah mencintai kamu. Masya Allah, perhatikan Pak, Bu, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Dan kalau kamu ikuti Nabi, Allah cinta kepada kamu. Artinya apa? Mengikuti Nabi itu syarat, bukti cinta kepada Allah, sekaligus pada saat yang sama itu syarat untuk dicintai Allah. Orang yang mengaku saudara cinta kepada Allah wajib ikuti Nabi, ittiba'un Nabi, mutaba'atun Nabi, wajib. Orang yang ingin dicintai oleh Allah juga wajib ikuti Nabi. Artinya saudara, kalau kita cinta Allah, ikut Nabi. Kalau kita mau dicinta sama Allah, ikut Nabi. Baik dicintai oleh Allah maupun mencintai Allah, syaratnya ikut Nabi. Alhamdulillah. Jadi simple ajaran Islam, ikuti Nabi. Saudara, para ulama ikuti Nabi. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Maka itu para ulama nomor satu harus jadi contoh, ikuti Nabi. Jangan ulama mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Jangan ulama jual agama. Jangan ulama jadi penjilat penguasa. Ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi.
Dalam Boleh. Al-Quran Allah nyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Astagfirullahaladzim. Sesungguhnya saudara yang betul-betul takut Haram. kepada Allah adalah golongan Haram. hambanya dari kalangan Boleh. ulama. Allah puji bahwa ulama-ulama yang lurus adalah ulama yang takut kepada Allah. Allah puji, bahkan di ayat yang lain Allah nyatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman dan orang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Allah saudara Siap. memuliakan para ulama. Siap. Allah menghargai para ulama saudara. Maka umat Islam wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan Allah, La untuk ilaha menghargai mereka yang illallah. dihargai oleh Allah, untuk meninggikan Di luar kedudukan dugaan, mereka yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah. Siap. Jadi ulama nggak main-main, ulama Tenang aja. wajib ikut Nabi saudara. Nah karena La ulama ini ilaha ada dua, illallah. ada ulama baik, ada ulama buruk, betul. Ada ulama, ada ulama-ulamaan, paham? Ulama ngajak kita ke sorga, Iya. ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. La Nah, sekarang saya mau ilaha tanya semua yang ada di illallah. sini, mau ke sorga-sorgaan atau mau ke sorga? Mau sorga-sorgaan atau sorga? Berarti mau ikut ulama-ulamaan atau ulama? Ikuti ulama saudara. Iya. Nah tapi ulamanya jangan jadi ulama-ulamaan, ulama yang betul-betul saudara taat kepada Allah Astagfirullahaladzim. dan Rasulnya. Takbir. Insya. Nah begitu juga Takbir. umaro, para pejabat wajib ikut Nabi. Nabi Allahu dulu Akbar. jadi umaro kok. Nabi mimpin negara saudara, Nabi mimpin Allahu pasukan, Akbar. Nabi mimpin rakyat, Nabi mengelola bagaimana negara itu makmur, adil, sejahtera. Umaro wajib untuk contoh Nabi. Bagaimana cara Nabi menghadapi rakyat saudara. Allahu Nah, kalau Akbar. kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah menyatakan fabima rahmati minallahi semua ya. lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Subhanallah saudara, ayat ini Setuju. Allah membimbing nabinya bagaimana cara menjadi pemimpin di tengah umatnya saudara. Apa kata Allah? Fabima rahmati minallahi lintalahum, dan dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad, engkau berlaku santun, ramah, baik kepada kau punya umat. Satu, jadi yang namanya pemimpin Siap. harus baik, baik dalam bicara, baik dalam bersikap kepada mereka yang dipimpin. Ini Nabi ini lagi dididik oleh Allah, dibina begini cara jadi pemimpin. Siap. Begini kalau mimpin umat ya Muhammad. Yang pertama, lintalahum, kau harus La ilaha sopan, illallah. santun, ramah kepada kau punya umat. Kemudian Allah ingatkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau bersifat kasar, keras hati, lan faddu min haulik, itu umat akan lari, bubar dari kamu. Nggak ada lagi yang mau taat, nggak ada lagi yang mau ikut, bahkan mereka akan melawan saudara. Nah, ini pelajaran kepada para pejabat, para umaro. Ini pelajaran saudara. Jangan Allah kasar, Akbar. jangan keras kepada rakyat, nggak boleh. Nanti kalau keras mereka bubar, mereka melawan saudara. Gitu ya. Nah kalau mereka sudah bubar ngelawan, jangan salahkan mereka. Kenapa kau kasar? Kenapa kau kasar? Kenapa hatimu keras terhadap kau punya rakyat? Nabi diajarin sama Allah. La ilaha Berikutnya kata Allah, illallah. fa'fu anhum. Kalau ada rakyat yang bersalah, umat yang salah, jangan kasar-kasar. Fa'fu anhum, gampang-gampang maafin umat. Fa'fu anhum, maafin aja, maafin. Wastaghfir lahum, doain buat mereka. Siap. Biar dapat ampunan dari Allah. Itu pemimpin diajarkan oleh Allah. Sampai begitu saudara. segitu. Ini Allah lagi ngajarin nabinya. Nabinya manusia agung, manusia suci, dididik oleh Allah. Bagaimana cara jadi seorang pemimpin saudara? Ini. Menurut Imam Besar Habib Rizik di sini ya sahabat beriman, setan saat ini bersama setan lainnya saling bertengkar satu sama lain. Adu domba dalam Islam memang dilarang. Dan adu ayam dan sabung ayam dalam Islam memang dilarang. Tapi ketika setan bertengkar sesama setannya, menurut Habib Rizik ini jangan pernah dilerai, biarkan mereka bertengkar satu sama lainnya.
Wah, sangat keras ya. Bagaimana Imam Besar Habib Rizik di sini bisa menyimpulkan bahwa apa-apa yang dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Haji Joko Widodo sangat bertentangan dengan agama Islam. Sehingga dengan tegas Habib Rizik di sini menyampaikan bahwa Mulyono akan menghabisi klan Ba'alwi katanya. Sehingga di ceramah panasnya juga Imam Besar Habib Rizik menyindir bagaimana bejatnya kelakuan dari para oknum termasuk kepolisian Republik Indonesia yang menghabisi Laskar FPI di KM 50 yang sampai saat ini kasusnya belum sampai di titik akhir ya. Makanya Nabi selalu sukses di dalam memimpin umat, tidak pernah gagal. Subhanallah. Siap. Yang berikutnya ini yang penting. Wasyawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah. Allah yang suruh, saudara. Kau punya umat, ajak musyawarah. Jangan seenaknya bikin peraturan nyokek umat, saudara. Jangan, ajak musyawarah. Cari tahu itu umat mau apa keluhannya, apa maunya. Cari tahu, saudara. Allah mengajarkan Nabi begitu cara menjadi pemimpin. Kalau begitu kita menjadi pemimpin, umat gak bakal lari. Umat akan bersatu. Umat akan patuh tunduk kepada pemimpinnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas. Nah, saya mau tanya pemimpin di negeri kita di Indonesia begitu gak? Santun sama umat? Di Indonesia nih, saya cerita di Indonesia nih, santun sama umat. Yang banyak, bukan semua, yang banyak. Ada yang kasar gak? Insya Allah, insya Allah. Ibu-ibu teriak protes sama pemerintah. Cabai mahal. Apa kata pejabat di pusat? Nanam aja sendiri. Saudara, emang boleh pejabat jawab begitu? Enggak boleh. Kalau ibu-ibu teriak cabai mahal, protes, pejabat harus berpikir bagaimana supaya harga turun. Ada problem apa kok bisa mahal? Kita kan negara agraris, kita kan bisa nanam sendiri itu cabai. Kenapa cabai dikirim dari Bangkok, dari Thailand? Ada apa? Apa petani kita nggak bisa nanam cabai? Selidiki. Oh, ini cabainya dari luar. Bagaimana cabai dalam? Cabai dalam nggak laku, dibuang oleh petani, saudara. Oh, pantas saja cabai yang beredar jadi mahal. Oh, kalau begitu ini mesti diubah, buat regulasinya. Begitu dong. Itu namanya pejabat. Bukan ibu-ibu teriak, saudara, cabai mahal. Siap. Dijawab, tanam aja sendiri. Siap. Saya mau tanya yang begitu, saudara, itu bener apa enggak tuh? Itu jawaban begitu bener apa enggak? Santun atau kurang ajar? Ada lagi nih bapak-bapak teriak, saudara. Kata bapak-bapak apa? Listrik mahal. Tiap bulan bayar listrik, saudara. Ya, ada pejabat di Jakarta jawab, ya jangan masang listrik. Jadi disuruh pakai apa? Pakai lilin lagi, pakai lampu pelita dari Semprong. Enggak begitu, teliti kenapa mahal. Iya ya. Oh, pembangkit tenaga listriknya kurang, bangun lagi, saudara. Jangan jawab seenaknya kepada rakyat. Betul? Betul? Siap. Saudara, ada lagi tukang ojek di Jakarta. Di Jakarta banyak tukang ojek. Ojol di sini ada gak? Ada ojol, ada. Nah, tukang ojek protes, saudara. Bensin mahal. Bagaimana kami ini mau hidup sejahtera? Udah bensinnya mahal, setiap ada penumpang bayar aplikator 20%. Saudara, bagaimana kami mau sejahtera? Protes, turunin dong harga bensin. Ada pejabat di Jakarta, kalau mahal jangan beli. Nah, jadi tukang ojek kalau nggak beli bensin mau pakai apa? Mau pakai air kencing? Kacau tidak? Jujur kacau tidak? Ini di Jakarta pejabat model begini, saudara, kacau tidak? Berjuang ya. Ada lagi, saudara, pejabat rakyat protes, saudara. Iya betul. Kata rakyat apa? Ya kalau nggak DPR nggak benar, udah bubar aja lah, bubar. Ini kan suara rakyat. Apa dia jawab? Orang yang minta DPR bubar orang tolol di dunia. Akhirnya kemarin rumahnya diserbu sama rakyat. Ketemu ijazahnya.
ternyata ijazah rata-rata 6, dia yang tolol. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pejabat jangan sombong, betul. Jangan takabur, betul. Jangan merasa sebagai raja yang paling hebat, betul. Mereka dipilih oleh rakyat, betul. Hormati pilihan rakyat, betul. Masya Allah. Ada lagi saudara, jenderal tua di Jakarta. Ini mahasiswa saudara teriak Indonesia gelap. Dia jawab, mukamu yang gelap. Iya. Mahasiswa teriak lagi, saudara, ini pajak mahal, kesian orang tua kami, kata mahasiswa. Apa dia bilang? Sudahlah, rakyat gak usah ribut, rakyat gak ada jasa sama negara. Kalau protes-protes, keluar saja dari Indonesia. Iya. Takbir. Kacau, saudara, kacau tidak? Jawab semua di sini, kacau tidak? Enaknya ngomong rakyat nggak ada jasa kepada negara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rakyat ini bayar listrik kena pajak, betul. Bayar air kena pajak, betul. Beli baju, beli celana ada pajak, betul. Makan di restoran ada pajak, betul. Beli bensin ada PPN-nya, pajak juga, betul. Semua dibayar sama rakyat, betul. Betul. Nah, kalau rakyat semua bayar pajak, saudara, kemudian pajak itu masuk ke negara, berarti rakyat berjasa gak kepada negara? Berjasa tidak? Kok bisanya dia ngomong rakyat tidak berjasa, nggak usah protes-protes, keluar saja dari Indonesia. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Astagfirullahaladzim. Ini apa-apaan begini, saudara? Jangan begitu kepada rakyat. Kalau mahasiswa teriak, dengerin. Oh, mahasiswa bilang Indonesia gelap, panggil anak-anak muda sini, ayo diskusi sama DPR. Nah, diskusi, tanya apanya yang gelap. Oh, begini Pak, penegakan hukumnya nggak benar. Buktinya itu ada satu, namanya Sylvester. Udah 6 tahun vonis ingkrah, sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap. Alasan jaksa, saudara lagi sakit. Nah, saya dulu lagi sakit COVID, kena COVID ditangkap juga. Betul. Takbir. Saya lagi sakit kena COVID, napas nggak bisa ditangkap. Ini Sylvester udah 6 tahun, putusan mahkamahnya, saudara, sudah ingkrah, harus penjara setengah tahun. Itu saudara 1,5 tahun. Sekarang dia bebas, masuk TV, bicara, berdebat, ketemu presiden. Kenapa tidak ditangkap? Belakangan diangkat jadi komisaris. Astagfirullahaladzim. Diangkat jadi komisaris BUMN, narapidana, koruptor, saudara, yang sudah diputuskan penjara 1,5 tahun, dari tangkap-tangkap. Kenapa? Oh, jaksa bilang mereka lagi mengajukan PK. Dulu saya mengajukan PK, tetap saya di penjara. Asyhadu an la ilaha illallah. Giliran takbir, giliran Habib gampang banget nangkepnya, saudara. Ada lagi koruptor, begitu diadili, saudara, diputus bebas. Hakim ditanya kenapa dibebaskan. Kesian, dia punya istri dan anak. Saya dulu punya istri dan anak, ditangkap juga. Semuanya, Bib. Saya juga punya istri, punya anak, punya cucu, betul, betul. Punya santri, saudara, di pesantren, tetap ditangkap. Itu ya, Bib. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Kalau begini nanti rakyat marah, betul, betul. Maaf, saudara ya. Di Jakarta kemarin anggota dewan yang baik, yang santun, nggak ada yang digarah ya Pak. Nggak ada. Yang didatangi digarah ya nantang rakyat. Dia bicara di TV, ditantang-tantang rakyat, rakyat ditolol-tololin, saudara. Dia joget-joget menghina rakyat.
anggota DPR yang lain yang tidak menghina rakyat, saudara, yang tidak merendahkan rakyat, yang tidak nantang, nggak ada yang didatengin, saudara. Nah, ini pelajaran. Jadi pejabat jangan jadi pejabat harus jadi pejabat jangan bikin susah siapa bilang kita nggak bayar pajak, saudara? Perhatikan baik-baik ya. Siap. Seorang ayah beli tanah, beli sebidang tanah. Waktu beli tanah, saudara, jangan beli tanah dulu. Seorang pegawai kerja, dia kerja di perusahaan. Waktu terima gaji, gajinya udah kena pajak, betul? Jadi waktu diambil duitnya udah dipotong pajak tuh. Nah, begitu diambil, saudara, dia kumpulin itu duit, dia simpen di bank. Begitu masuk tabungan, kena pajak lagi, pajak tabungan. Negara Indonesia menurut Habib Rizik di sini diambang kehancuran karena maraknya koruptor dan maraknya mega korupsi yang dilakukan secara terang-terangan dan masif ya, sehingga tidak takut lagi terhadap azab Allah yang akan menimpa kepada kita semua. Kita tahu bahwa kerusakan yang terjadi di mana-mana, sahabat beriman semua, terhadap alam dan lingkungan sangat berdampak buruk ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Artinya kerusakan yang terjadi di atas muka bumi dan kerusakan alam yang terjadi di mana-mana, semuanya akibat ulah dan tangan jahil para manusia. Oleh sebab itu, mari kita jaga kelestarian dan lingkungan. Oleh sebab itu, mari kita jaga kelestarian lingkungan kita agar rahmat Allah senantiasa melindungi kita. Dan tentunya para koruptor dan orang-orang yang melakukan mega korupsi besar-besaran Indonesia bisa jera ya mendengar ceramah dan orasi tajam yang disampaikan langsung oleh Imam Besar Habib Rizik di sini. Umat Islam harus bersatu dan harus bangkit melawan para koruptor. Islam tidak boleh takut terhadap kriminalisasi. Jangan takut untuk maju dan jangan takut untuk berada di barisan paling depan ya. Karena ancaman-ancaman sudah pasti ada, ancaman-ancaman sudah ada di depan mata. Oleh sebab itu, ketika umat Islam bangkit, ketika umat Islam bersatu, maka semuanya akan ditumpas habis, termasuk para koruptor yang melakukan mega korupsi besar-besaran, sahabat semua. Baiklah sahabat, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih dan silakan like serta subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari Muslim Kontroversi. Semoga apa-apa yang disampaikan langsung oleh Imam Besar Habib Rizik di sini menjadi telaah dan menambah keimanan dan keilmuan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dari orasi panas dan orasi tajam yang disampaikan langsung oleh Imam Besar Habib Rizik di sini bisa didengar oleh semua pihak, baik kepolisian, baik orang-orang yang melakukan korupsi dan mega koruptor di Indonesia, semoga bisa jera. Oleh sebab itu, kita nantikan lagi kelanjutan dari episode bagaimana Imam Besar Habib Rizik di sini menyampaikan narasi tajamnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.